Ya, selamat pagi pemirsa. Baru bubaran sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Karim Winter Permai, Sanggrahan, Jakarta Selatan. Tadi kita menaikkan sholat subuh sekitar jam 4:30 kurang ya, azan subuhnya jam 4:30 pagi kurang sedikit ya. Sampai ini sekarang sudah jam 4:53 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi saya menemukan kejanggalan teman-teman. Tumben ini Masjid As-Saadah Kerapapan ini gak ada suara sama sekali gitu lah. Karena biasanya habis sholat subuh ini ada suara-suara kayak gitu, seperti biasa lah, suara-suara menjelang pengajian Sabtu subuh. Tapi ini tumben gak kedengeran. Mungkin ada satu hal lah ya, pokoknya saya nggak mau bahas itu karena itu adalah kewenangan dari pihak sana. Nah, bagian kedua dari sebuah jawaban dari dua buah pertanyaan. Tadi kan kita telah membahas sedikit ya tentang kenapa kok Indonesia selalu kalah dalam rebutan investasi dengan Vietnam, bahkan dengan tetangga kita sendiri, Malaysia. Ya kan? Tadi saya singgung tentang masalah birokrasi. Kemudian tadi saya buka-buka beberapa sumber-sumber data yang terverifikasi lain. Konon katanya ada yang menyebut Indonesia ini adalah high cost economy, sehingga kalau mau mengurus perizinan investasi macam-macam harus keluar biaya ini dan itu. Kemudian masalah daya beli masyarakat Indonesia yang rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Kemudian masalah perilaku aparatnya yang korup, ya, ketidakpastian hukum, ketidakstabilan Indonesia, ya. Ternyata apa yang ini ada penyebab-penyebab yang menurut saya klasik gitu loh di negara ini, dan sayangnya tidak pernah diselesaikan gitu loh masalah klasik seperti ini. Jadinya para investor asing itu seakan kayak ogah-ogahan gitu loh untuk berinvestasi di sini. Tapi kalau di Malaysia, di Vietnam, wah, mereka antusias gitu loh. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi baik itu pada Chatterbox pada sore nanti ataupun di Sunday with James Cohen Spencer besok pagi, hari Ahad 12 Januari 2024 besok ya, insyaallah. Nah, sekarang tadi kan pertanyaan kedua, Indonesia ini kan negara yang katanya tinggi tingkat religiusitas masyarakatnya. Ya, ini adalah sebuah fakta yang tidak saya bantah sama sekali, bahkan saya benarkan gitu loh. Saya ngambil 2 botol bekas air minum, tapi nggak saya bawa pulang karena udah kebanyakan. Tapi saya habisin air aja, setelah itu saya akan buang ke tempat sampah yang semestinya. Nggak saya bawa pulang karena biasanya kan saya suka bawa pulang kalau ada terlalu banyak. Ya saya pilih untuk ini, saya buang aja di tempat sampah. Menghitung kan lumayan dapat air minum gratisan lagi. Ya, dan tempat sampah depan kita buang sampah dulu. Nah, jadi teman-teman ya, kita teruskan aja biar waktunya tidak terbuang percuma ya. Jadi tingkat religiusitas tinggi, tapi kok tingkat penggunaan atau pemakaian judi online-nya tinggi gitu loh. Apa yang menyebabkan ini semua? Ya. Pertama gini teman-teman, kita harus cari tahu dulu penyebab kenapa seseorang bisa masuk ke dalam lingkup judi online itu atau online gambling itu.
Lalu ini juga menjadi pertanyaan dari saya. Kenapa Indonesia ini yang notabene merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar dan terbanyak sedunia raya ini, walaupun mungkin kalau untuk angka sebenarnya secara statistika sekarang ini mungkin tidak berbeda jauh dengan Pakistan ya. Sudah diambil alih predikat itu oleh Pakistan, tapi memang tidak terlalu jauh juga perbedaannya. Nah, kan tetapi kok begini? Tingkat penggunaan judi online-nya tuh tinggi banget gitu lah. Nah, kita harus cari tahu dulu kenapa orang bisa kejebak dalam judi online itu. Ya. Ini juga menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan kenapa kok New Zealand walaupun dia bukan negara yang beragama Islam, tapi kok disebut sebagai negara Islam ketika pertama kali diungkapkan oleh mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, guru besar UIN Jakarta, Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Ya. Bahkan ada satu ulama dari Timur Tengah yang mengatakan, kalau pengen melihat Islam itu jangan lihat Arab Saudi, jangan kamu lihat Mesir, jangan kamu lihat Indonesia, tapi lihatlah negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Ya meskipun saya minta maaf gitu. Walaupun mereka ini adalah negara yang mungkin tidak beragama Islam gitu ya. Dan kita masih bisa menemukan hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam dalam format yang lebih eksplisit ya. Tapi kok mereka disebut Islami, kenapa gitu kan? Mengapa demikian? Karena kemakmurannya tinggi. Kemakmurannya tinggi, jadi mereka beradab. Mereka sudah ibaratnya gini teman-teman. Anda kan mungkin sering dengar jenjang-jenjangnya kan, syariah, thariqah, hakikah, ma'rifah gitu kan. Nah, mereka ini oke lah, secara syariah mungkin ya tahu sendirilah, masih banyak banget yang kita ketemu adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam gitu ya. Seperti masih banyak minuman khamr, ada makanan yang diharamkan seperti babi, ya kan? Dan praktek-praktek seperti ya kumpul kebo, LGBTQ, hubungan sama jenis, ya, prostitusi, pornografi dan seterusnya, kan? Tapi ibaratnya mereka sudah jauh melampaui dari level syariah, karena mereka memilih untuk menjadi negara yang berkemanusiaan. Mereka memilih untuk menjadi negara yang memanusiakan manusia. Gitu loh. Itulah kenapa mereka disebut beradab. Itulah kenapa mereka disebut Islami, lebih Islami daripada negara-negara yang beragama Islam itu sendiri. Kenapa? Karena mereka memilih untuk ibaratnya gini teman-teman. Ibarat kita jenjang sekolah ya. Di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pendidikan tinggi. Oke? Negara-negara yang disebut Islami itu, walaupun mereka tidak beragama Islam, tidak melaksanakan syariah Islam dengan betul gitu ya, tapi ibaratnya dalam beberapa hal ya, mereka ini ibaratnya tuh lulusan pendidikan tinggi gitu loh. Sementara di beberapa negara Islam itu ibaratnya kita ini masih di level lulusan sekolah dasar. Ini yang menyebabkan kenapa di Indonesia ini kok pengguna judi online-nya tinggi. Meskipun
tingkat religiositas masyarakat kita tinggi. Apalagi sekarang dengan fenomena hijrah kayak gini. Wah, apa itu segala macam. Wah, seringkali orang stempel ini tidak boleh, ini bertentangan dengan sunnah, ini diharamkan, apa itu segala macam. Oh, banyak banget lah pokoknya. Tapi kenapa tingkat penggunaan judi online-nya tinggi? Karena kemakmuran kita rendah. Ya, karena kemakmuran kita, kenapa kok kita tidak Islami? Ya karena kemakmuran kita rendah. Tingkat kemakmuran kita rendah, teman-teman. Tingkat kemakmuran kita rendah, tingkat kemiskinan kita tinggi. Itu yang membuat orang terbuai dengan judol. Gitu. Orang terbuai dengan judol karena dibuai-buai, dibelai-belai dengan keuntungan yang dijanjikan kalau kita berjudi online. Taruhlah misal kita pasang berapa gitu uang, nggak usah banyak, Rp1.000 aja, Rp1.000 kita taruh judi online. Kalau hoki, kalau beruntung ya, Rp1.000 itu ya bisa jadi lebih dari sekitar Rp1.000 kalau benar mainnya. Tapi kan itu uang haram. Judi itu kan diharamkan oleh agama Islam. Tapi kok kenapa terjadi? Ya karena orang kepepet, kelamaan miskin, kepengen memenuhi hidupnya. Gitu loh. Karena kemakmuran kita rendah. Makanya kenapa judi online bersarang di negara ini. Gitu. Jadi tingkat religiositas masyarakat kita tinggi, tapi tidak bersinkron dengan tingkat kemakmuran. Makanya kenapa seringkali kita ketemu orang kok kayak males gitu loh menjalankan agama Islam ini dengan kafah gitu loh. Karena merasa, dan bahkan kenapa masjid kita tidak penuh? Karena orang gak lagi tertarik pergi ke masjid. Karena orang merasa tidak harus dan tidak butuh. Kenapa orang gak pernah sholat itu di awal-awal? Orang sholatnya entar-entaran aja. Karena gak butuh. Maka tidak harus melakukannya. Karena tidak harus, jadi tidak perlu melakukannya. Kenapa? Karena tidak butuh. Gitu loh. Ya. Saya akui aja, kebanyakan dari kita di Indonesia ini tidak butuh namanya agama Islam. Kan kemarin kan sampai viral itu berita, ada usul penghapusan kolom agama di KTP. Ya kan? Kenapa? Karena kita di Indonesia ini hanya butuh agama, terutama agama Islam ini hanya untuk sekedar dokumen, hanya untuk sekedar identitas di KTP. Makanya kemudian jadi timbul istilah Islam KTP. Islam yang cuma buat ditaruh di KTP aja, tapi tidak ditaruh di sini. Ya, gitu. Makanya jadi karena merasa tidak butuh untuk menjalankan agama Islam ini secara penuh, butuhnya cuman untuk sekedar mengisi kolom agama di KTP saja, ya sudah jadinya begini. Gitu. Ditambah dengan tingkat kemakmurannya rendah, nah itulah kenapa judi online di Indonesia ini tuh nama bisa tinggi gitu. Ya nanti pembahasan tentang ini insya Allah akan kita lebih lengkapi lagi entah di Chatterbox nanti sore atau di Sunday with James Cohen Smith Windsor besok pagi, hari Ahad 12 Januari 2025. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa lagi.